Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, guru pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah 4 Padangan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Muhammadiyah 4 Padangan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 TKR di SMK Muhammadiyah 4 Padangan dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Semangat ya. Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi itu cukup satu itu saja, tidak perlu sampai selesai. Semuanya di luar berdiri. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
Oke, selanjutnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Ada yang tidak masuk? Ya, Bu. Siapa yang tidak masuk? Oh iya, Sugio, siapa namanya itu? Yang rumahnya Sugiarto, Kucing? Oh iya, Sugiarto. Kemana ya Sugiarto ya? Sakit. Sudah berapa hari? 5 hari. Ini sakit apa? Sudah ditengokin belum teman-temannya? Sudah. Ya, makanya jaga kesehatan ya. Banyak penyakit. Oke, selanjutnya coba di tempat duduknya kalau ada kotoran bisa dibersihkan ya. Bisa dibersihkan, ada kotoran. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pernikahan ya. Kemudian kita sudah mempelajari tentang pernikahan. Untuk pelajaran pada hari ini nanti kita akan mempelajari tentang hordo dan horda. Saya akan membacakan dulu apa indikator dan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, indikator yang akan kita pelajari yang pertama yaitu meyakini adanya kodok dan kodar. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar yang nantinya akan kalian pelajari adalah bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada kodok dan kodar. Kemudian selanjutnya mengevaluasi makna iman kepada kodok dan kodar. Kemudian mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada kodok dan kodar. Indikator dari kompetensi dasar itu, indikatornya apa? Yang pertama, membuktikan keyakinan adanya kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membiasakan bersikap optimis. Kemudian yang ketiga dan keempat itu kaki pengetahuannya memecahkan makna beriman kepada kodok dan kodar, kemudian memperjelas makna iman kepada kodok dan kodar. Sedangkan untuk keterampilannya, indikatornya yaitu membangun sikap optimis dan ikhtiar serta menciptakan sikap optimis sebagai perwujudan iman kepada kodok dan kodar. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, setelah kalian nanti berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik itu nanti mampu memecahkan masalah terkait iman kepada kodok dan kodar berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu memperjelas makna iman kepada kodok dan kodar. Kemudian selanjutnya keterampilannya, setelah berdiskusi nanti dan menggali informasi, peserta didik mampu menciptakan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada kodok dan kodar berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Baik, kita lihat dulu ya video YouTube di bawah ini. Coba simak dulu videonya. Oke, perhatikan ya videonya. Itu iman yang terakhir. Yang keenam, Allah itu artinya adalah keputusan Allah. Allah artinya keputusan Allah. Kalau qadar adalah kapasitas dari keputusan itu. Misal contoh, lapar adalah qadanya Allah.
Keputusan Allah. Semua makhluknya, manusia itu saya tentu ada juga jin, ada juga hewan-hewan itu merasakan rasa lapar. Ada beberapa makhluk mungkin tidak merasakan itu, yang dianggap benda mati. Tapi kita anggap misalnya manusia. Lapar manusia itu adalah qadha-nya Allah, keputusannya Allah. Kemudian qadha ini selalu diikuti dengan kadar, kapasitasnya. Artinya ini, pada saat kita lapar, Allah memberikan sinyal untuk tubuh kita, ini tubuhmu sedang butuh makan nih. Lalu kemudian pada saat kita makan, ada kadarnya nggak? Ada. Dengan kita makan sepiring misalnya, 2 piring, lalu Allah kasih isyarat, udah kenyang. Jadi tubuh kita sudah nggak butuh. Kalau ya bensin di mobil kita, dari motor kita itu sudah full tanking, udah nggak bisa ditambah lagi, kumpas nanti kalau ditambah. Kan begitu. Nah ini cara memahami qadha dan qadar, itu yang dimaksud. Jadi ada qadha-nya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadarnya. Kehidupan dunia ini, qadha-nya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadar. Ada saatnya dunia ini hancur gitu. Ada qadha dan qadar Allah. Ini salah satu rukun iman kita. Ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, menolak qadha dan qadar karena mereka tidak paham. Hanya karena tidak paham ditolak, gitu ya. Padahal sebenarnya ini harus dipahami. Dalam memahami qadha dan qadar Allah ini, kalau biasa kita sebutkan bahasa sederhana di Indonesia ini takdir, takdir Allah. Tapi tidak dirinciin. Takdir itu berarti sudah qadha dan qadar. Kalau tadi memang iman kepada qadar saya rincikan secara makna dua-duanya. Ini satu lingkup. Takdir ini, Bapak Ibu sekalian, ada 2 macam dalam agama kita. Ada namanya takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar. Takdir mutlak yang kita tidak ada campur tangan di situ. Takdir berarti keputusan Allah ya. Kita tidak ada campur tangan di situ. Seperti misal takdir ini penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, oksigen yang harus dihirup oleh hidung, kalau enggak kita akan mati. Kita tidak mungkin kalau untuk hidup kita akan mati. Berarti ada qadha-nya Allah, ada takdir Allah juga. Itu mutlak. Tidak bisa kita nolak. Lahir dari rahim ibu siapa? Kalau lapar kita harus makan, kalau capek kita harus tidur. Kemudian sebagaimana kita hidup, kita anak-anak dulu bayi, anak-anak remaja, seperti sekarang Masya Allah banyak orang yang sedang di masa-masa puncaknya, nanti tua, nanti mati. Sekuat apapun dia, itu sudah sebuah qadha-nya Allah, keputusan Allah, gitu ya. Kadarnya masing-masing dikasih umur. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 30, ada yang masih bayi mati. Itu kadarnya Allah yang tentuin. Ini mutlak. Kita tidak ada campur tangan sih. Termasuk kita tidak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu itu, nggak bisa. Lahir ini ibu kamu, ini ayah kamu. Selesai, terima. Begitu itu namanya Allah SWT. Tapi ini mutlaknya. Kita tidak ada campur tangan di situ. Takdir yang kedua, ada campur tangan kita. Namanya takdir ikhtiar. Sesuatu yang Allah tentukan di Lauhil Mahfuz untuk setiap individu di antara makhluknya. Anggaplah kita itu manusia aja supaya lebih wujud. Setiap manusia, ya, apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namanya af'al ibad. Itu apa yang dia lakukan, Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah lagi, tapi Allah catatkan sesuai dengan pilihan hamba itu pada saat dia hidup. Jadi sebelum kita diciptakan ini, saya Khalid Basalamah ini sudah ditahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang ini kalau saya ciptakan nanti, saya ciptakan makanan, minuman, pakaian, teman-teman yang manusia di sekitarnya. Nanti Allah sudah tahu saya ini akan pilih apa saja sehari-hari. Oh ini air dikasih ini. Saya tidak perlu minum sekarang, tapi pada saat saya minum, Allah sudah tahu dari sebelum saya diciptakan, saya akan minum air ini. Dicatatlah sebagai takdir saya. Jadi takdir ikhtiar ini Allah nggak paksain kita. Beda dengan mutlak tadi. Mutlak itu memang Allah sudah taruh sistem alam semesta. Termasuk di mutlak ini ajar. Kalau takdir ikhtiar ada campur tangan kita. Di dalamnya jodoh. Jadi jodoh itu takdir ikhtiar. Kalau ada A, B, C, saya suka, saya mau nikah. Ada 3 opsi perempuan. Lalu saya pilih si C. Pilihan siapa itu? Pilihan saya sendiri kan? Nah itu namanya takdir ikhtiar. Kalau saya pilih si C, ya udah Allah sudah tahu saya akan pilih si C nantinya. Dan di situ ada takdir kehidupan lain, gitu kan? Seperti itu memahami. Jadi ada namanya takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Satu-satunya
Takdir perbuatan yang masuk di dua takdir ini, mutlak dan ikhtiar, adalah rezeki. Rezeki ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang selain rezeki nggak ada lagi. Di mutlak atau di ikhtiar. Tapi di ikhtiar ini adalah perilaku kita sehari-hari. Makan, tidur, bergaul, menikah, itu semua namanya ikhtiar. Pilih, jurusan kuliah, warna baju, itu semua ikhtiar. Allah bebasin, silakan. Cuma Allah kasih kaidah, yang halal, ini yang haram jangan, gitu kan. Nah, satu-satunya perilaku kita yang masuk di dua takdir ini, mutlak atau ikhtiar dan ikhtiar, adalah rezeki. Nah, rezeki ini, Bapak Ibu sekalian, seperti sebuah pohon. Ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Yang berjatuhan ini, yang jadinya orang kafir, orang beriman semua dapat ya. Rezeki Allah SWT dikasih semuanya. Tapi yang berjatuhan ini semua orang bisa dapat tanpa upaya pun. Seperti udara yang kita hirup. Tidak pernah ada usaha khusus gitu. Pernah kita khususkan jadwal jam sekian saya mau hirup oksigen? Itu sudah jalan dengan sendirinya, gitu ya. Mata menangkap cahaya, kadar oksigen yang kita hirup. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang kita dapatkan, seperti air saya nggak pernah pesan tadi, tiba-tiba saya dikasih, dan saya minum, ini rezeki mutlak namanya. Ya, jadi mutlak kita tidak ada campur tangan di situ. Itu kita akan dapatkan sebelum kita mati. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Kalau seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya. Maksudnya rezeki mutlak. Pasti ada orang subhanallah, sudah tua sekali, dapat warisan banyak, jadi kaya raya tiba-tiba. Karena memang itu mutlak akan datang kepada dia. Dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, tidak ada seorang pun akan meninggal dunia kecuali semua rezekinya, maksudnya yang mutlak, akan diberikan kepadanya. Ada rezeki yang lain masuk dalam takdir ikhtiar. Jadi kalau tadi saya bilang pohon ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Nah, ada buah yang bergelantungan, Bapak Ibu sekalian. Kita untuk naik mengambilnya harus pakai tangga. Tangga ini ilmu pengetahuan, keterampilan. Ada orang sengaja sekolah sampai S1, S2, sudah S2 mau S3, supaya nanti dia ngajar gajinya lebih banyak misalnya. Ada orang punya satu toko, ini buka 5 toko, ya. Kan itu ikhtiar dia ya. Buka cabang, buka franchise, buka apa, kan itu ikhtiar dia. Nah ini berarti rezeki yang ada di atas pohon, dia naik tangga. Tangga ini fasilitas yang dia pakai, itu dia bisa pilih jurusan apa dia kuliah, jenis usaha apa yang dia mau buka, nanti naik tangga. Pada saat dia naik di atas, dia boleh petik sebanyak mungkin yang ada di situ buah-buahannya. Hanya saja syaratnya, petik buah yang bagus saja, yang berkualitas, halal dan baik. Yang berulang, yang busuk jangan ambil. Itu yang halal. Sudah azan? Baik. Sudah cukup. Dari video yang sudah kalian simak, takbir itu ada berapa tadi? Dua. Yang pertama, yang kedua, ya. Kalian sekolah di sini itu maksudnya takbir mutlak atau ikhtiar? Ya, ikhtiar ya. Jadi ketika kalian menentukan sesuatu, ya, itu berarti masih ikhtiar. Tapi kalau sudah menentukan, berarti itu sudah menjadi takdir. Paham ya? Termasuk menikah, misalkan Afi lulus, kemudian ada 3 pilihan laki-laki. Yang satu tua ya tapi soleh kan gitu. Yang satunya lagi muda tapi pemabuk kan gitu. Mana yang dipilih? Pilihannya tak jadi semua ya. Kan gitu ya. Saya memilih yang muda tetapi agamanya kurang. Nah, setelah dipilih itu menjadi takdirmu. Paham ya? Itu bukan berarti saya ini punya suami pemabuk itu karena jodoh dari Allah, bukan. Karena jodoh termasuk takdir yang diusahakan. Mati itu sudah ditentukan belum? Sudah. Tapi kalau misalkan saya yakin saya itu sudah ditakdirkan mati, kemudian jodohnya. Kalau tiba-tiba Rizky berhenti di tengah kereta api, kira-kira mati enggak?
Mati ya? Nah, berarti itu sudah ditakdirkan, tetapi manusia juga bisa memilih takdirnya sendiri. Oke, dari yang sudah kalian pelajari ini, coba kalian ambil satu kesimpulan. Apakah yang dimaksud dengan takdir? Saya akan membuat satu permasalahan, kemudian nanti coba kalian diskusikan. Dibuat dua kelompok, ya. Kelompok yang pertama, nanti kalian kelompok yang pertama mendiskusikan apakah doanya Hasan itu pasti dikabulkan. Kalau memang dikabulkan, kenapa doanya kok masih belum dikabulkan? Padahal ada yang menjelaskan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Kemudian yang kedua, apakah ada korelasi hubungan antara sholat dengan kaya? Apa maksud sholat itu harusnya kan kaya, biar tidak sama Allah? Ada enggak korelasinya? Coba didiskusikan kelompok A dan kelompok B. Coba diskusikan ya. Masing-masing 4 anak. Berarti 1, 2, 3, 4. Duduknya bisa berada ke depan. Berarti kamu baru dengan sini. 4. Kamu bisa sini. Masa ya? Coba perhatikan ya, pertama. Atau maksudnya digabung dengan satu juga. Nah, penting sama dengan maksudnya. Nah, ini. Oh gitu ya, tidak apa-apa. Oke, silakan diskusi lebih dahulu. Diskusi kelompok yang pertama. Apakah doa itu pasti dikabulkan? Kemudian kelompok yang kedua, apakah ada korelasi atau hubungan antara sholat dan kaya? Yang kedua, ayo coba diskusikan. Kalau buku, buka aturannya ada, dicari ayat tentang order atau tentang doa. Ini ada. Tapi sudah dulu ya. Biar sholat ya. Oh iya, sepertinya kelompoknya Martin bagus, ini sudah siap ya. Oke, coba bisa dipresentasikan di depan sebentar kelompoknya Martin ya. Untuk yang kelompok yang lain nanti bisa bertanya ya. Ya, temennya di Rifki sama Akid. Tidak. Oke ya. Nanti kelompok lain bisa memperhatikan dan bisa memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari grup kami terkait apakah doa itu pasti dikabulkan. Dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaanmu. Ayat ini menegaskan bahwa setiap doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah pasti akan dikabulkannya. Setiap permintaan yang diajukan kepadanya pasti akan diperkenankannya, dan setiap permohonan yang ditujukan kepadanya pasti akan dijabah atau dipenuhinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan memutus hubungan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu di antara 3 hal: dikabulkan doanya, ditangguhkan hingga hari kiamat,
atau dijauhkan dari suatu keburukan atau musibah yang serupa. Hadis di atas menegaskan bahwa pada hakikatnya setiap doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Adapun cara Allah mengabulkan doa hambanya dengan beragam bentuk. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa ada 3 cara dalam pengabulan doa. Doa pertama, doa dikabulkan sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada hamba. Kedua, jawaban doa ditangguhkan hingga hari kiamat. Ketiga, doa dikabulkan dengan cara menjauhkan seorang hamba dari suatu keburukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, berarti ini dijelaskan ya kalau doa itu pasti dikabulkan, begitu ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Oh ya, oke. Pertanyaannya apa Martin? Jika doa memang pasti dikabulkan, misalnya sekarang saya minta doa supaya hujan, mengapa tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Ada 3 cara pengabulan, yaitu yang pertama, yakni doa dikabulkan secara langsung sesuai dengan permintaan. Ini merupakan jalur khusus atau keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Hak istimewa ini diberikan kepada Allah kepada mereka, karena para nabi dan rasul adalah manusia-manusia maksum yang terjaga dari khilaf dan dosa. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki kesucian pikiran, hati dan jiwa. Faktor kesucian inilah yang menyebabkan mereka begitu dekat dengan Allah, sehingga apapun permintaan yang mereka panjatkan kepadanya selalu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan isi permintaan tersebut. Kita sebagai manusia dewasa biasa tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, tidak memiliki hak istimewa ini. Gitu ya. Jadi maksudnya Alfi itu karena kita bukan nabi, makanya doanya tidak langsung juga bukan. Ya gitu ya. 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 Ini kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh temannya yang lain ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Ya, siapa namanya? Ya, silakan. Seperti Hasan, dia sholat, orang tuanya juga bekerja keras, dan dia sudah berdoa untuk kaya, mengapa tidak dilakukan? Nah, ini pertanyaannya, Hasan itu kan sudah sholat, orang tuanya sudah bekerja keras, kok masih tidak kaya juga, kalau tidak dikabulkan, padahal itu kan doa yang baik, gitu. Kenapa? Berhenti. Saya jawab ya, Allah mengetahui yang terbaik buat hambanya. Maka jika seorang hamba mengajukan permohonan yang menurutnya baik, tapi menurut Allah tidak baik, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika seorang berdoa memohon kepada Allah agar diberi harta yang banyak, tetapi menurut Allah itu bukan yang terbaik, mungkin saja Allah menggantinya dengan diberikan kesehatan kepadanya atau diselamatkan dari musibah. Dengan demikian, meningkatnya semua doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah selalu dikabulkan olehnya dengan berbagai macam cara, sehingga tidak selayaknya kita menganggap bahwa Allah tidak mengajukan kepada kita. Oke, jadi jawaban dari Rimki bagus sekali ya. Jadi gimana tadi bahwa Allah yang memberitahu ya, mengabulkan, tapi kalau itu baik buat kamu, gitu ya. Tapi kalau Allah melihat itu tidak baik buat kamu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Kelompok ini namanya? Kelompok A. Kelompok A. Panggil saja Mawar. Kelompok apa nih? Ada nama kelompoknya? Ada bu, yang tadi kelompok A itu. Oh iya. A kepanjangan dari Anak bayi. anak bayi. Oke, tepuk tangan ya. Bagus sekali presentasinya. Ini hasil diskusinya Bunda gunakan untuk penilaian besok. Untuk presentasi kelompok selanjutnya kita lakukan besok minggu depan. Sebelum kita menyelesaikan ulangan hari ini, coba kalian simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada yang bisa menyimpulkan? Adi, kesimpulan pelajaran hari ini yang bermanfaat buat kamu yang pertama apa? Yang pasti takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak dirubah. Takdir ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu contohnya apa?
Takdir ya. Kemudian takdir mutlak itu tidak bisa diubah. Kenapa doa itu tidak dikabulkan? Apa itu jawabannya? Ya betul, karena menurut Allah itu belum baik untukmu. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 216, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang terbaik untukmu. Manusia berpikir belum tentu yang menurut kamu itu baik untuk kamu, dan belum tentu yang menurut kamu itu buruk untuk kamu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan manusia tidak mengetahui. Mungkin cukup kesimpulan pada hari ini. Tugas minggu depan coba kalian cari permasalahan-permasalahan terkait kode dan modal yang kita diskusikan di kelas.